Rupanya dugaan kita benar. Salah satu dari mereka telah datang untuk mengambil keris itu. Kenapa kekuatanku tidak bisa menembus pintu ini? Apa yang terjadi? Panas sekali. Aku tidak bisa terlalu lama di sini. Ini terlalu panas. Kanda, sekarang lemurlah anak kita satu-satunya. Iya, padahal dia masih punya harapan untuk berubah menjadi manusia setelah mempertemukan kita dan anak kita. Aduh, anak kalian masih hidup. Aku masih punya harapan untuk menjadi manusia kembali. Anak kalian masih hidup. Lemur, ada apa? Kamu lapar ya? Kalian masih bisa bertemu dengan anak kalian. Aduh, gimana ya caranya supaya mereka mengerti perkataanku kalau adikku itu masih hidup? Jadi anaknya Gusti Prabu dan Ratu Pohaci masih hidup? Ah, Gumintang, kamu bisa mengerti perkataanku? Iya, Lemur. Aku mengerti. Bagaimana mungkin peri putih saja tidak bisa mengerti perkataanku? Dulu, sebelum aku tinggal di istana peri dan menjadi dayang peri, aku pernah tinggal di hutan, Lemur. Jadi, aku bisa mengerti bahasa hewan. Oh, begitu. Wah, syukurlah. Kalau begitu, sekarang aku sudah punya teman bicara. Iya, aku juga, Lemur. Senang sekali punya teman seperti kamu. Oh iya, berarti aku harus memberitahu Gusti Prabu dan Gusti Ratu Pohaci tentang keberadaan anaknya yang masih hidup. Jangan. Kenapa, Lemur? Aku ingin saat memberitahu mereka tentang anaknya yang masih hidup ini, aku bisa juga membawa anaknya itu bersamaku. Apakah kamu mau membantuku mencari adikku itu? Pasti, Lemur. Pasti aku membantumu. Kalau begitu, ayo sekarang kita pergi untuk mulai mencari adikku itu. Ayo. Ayah, ada apa ini? Ada penyusup yang tidak terlihat oleh mata kita dan ayah sedang menyerangnya. Penyusup? Ya, meskipun dia tidak terlihat, tapi lihat, sinar tenaga dalam sepertinya menantang tubuh dia terus-menerus. Ayah, ayo, terus siksa dia. Sepertinya dia sudah tidak berdaya. Sekarang, kamu urus dia. Dengan senang hati, Ayah. Ayah, di mana ibu? Ibumu sedang pergi ke Gunung Kalihitam Untuk apa? untuk mendapatkan ilmu sakti pancajiwa yang membuat ibumu tambah kuat dan dia bisa membuat tubuhnya menjadi 5 sekaligus. Itu berita yang sangat bagus, Ayah. Ya sudah, ayah pergi dulu. Kamu urus dia. Baik, Ayah. Ada apa, Pangeran? Cepat, bawakan aku sekantong jerami, supaya aku bisa menyiksa dia dengan secepatnya.
Di mana? Apakah pertapa itu ada di rumahnya? Sepertinya rumah ini kosong. Waduh, kalau begitu kita gagal bertanya pada pertapa itu. Padahal dulu dia yang tahu tentang keadaan bayi adikku itu. Lalu, sekarang kita bagaimana, Lemur? Sekarang kita harus mencari wilayah di sekitar sini yang bisa membawa orang yang membawa bayi itu pergi menjauh dari sini. Baik, ayo. Maaf Kisanak, boleh aku bertanya? Mangga. Apakah di dekat desa sini ada hutan, bukit atau sungai? Oh, sudah dekat dari sini. Silakan lurus saja jalan ke sana. Baik, terima kasih. Lemur, kamu dengarkan? Di dekat sini ada sungai. Itu artinya kita akan menemukan tempat bayi itu secepatnya. Ayo kita ke sana. Kenapa minyak padam? Siap. Aku gagal membakar dia hidup-hidup. Prajurit! Prajurit! Siap. Cepat. Ambilkan sekar yang berisi hewan peliharaan. Cepat. Baik. Apalagi yang akan dilakukan Hariang Bang? Dia tidak tahu kalau ini adalah aku, dan dia tidak tahu kalau aku ada di sini. Tapi dia akan tetap menyisaku. Lihatin, lihat. Karung ini berisi kalajengking yang sangat beracun. Jika kamu kena sengatan sedikit saja, kamu akan langsung mati. Mengerikan sekali kalajengking itu. Aku harus bagaimana? Kamu tidak percaya? Baik, Prajurit, cepat masukkan tanganmu ke dalam karung ini. Untuk apa, Pangeran? Cepat, masukkan. Aku akan meyakinkan apakah kalajengking ini sangat beracun. Cepat. Dia darah sekali Hariang Bang. Sekarang, aku akan melempar karung ini ke dalam ruangan itu. Mohon maaf Gusti Prabu. Aki, Nini, kalian ingin menyusul Ciwanara? Betul Gusti Prabu, kami sangat khawatir dengan cucu kami. Dari tadi belum kembali dari istana untuk mengambil keris itu. Iya nih, aku juga memikirkan hal yang sama. Baiknya kami saja yang menyusul Ciwanara. Baiklah kalau begitu, hati-hati. Baik Gusti Prabu. Laki,
asing. Ini saat yang tepat. Aku bisa bertemu dengan kakek nenek Ciung Wanara. Hei, perempuan sedeng, kami tidak ada urusan dengan kamu. Sudah, kami akan menyusul Ciung. Sana, sok, pergi. Percuma kalian menyusul Ciung Wanara. Buat apa? Karena Ciung Wanara sekarang sedang sekarat, menanti ajal akhirnya. Perempuan sedeng, berani-beraninya kamu mengatakan begitu dengan cucuku. Waya. Menipu kokoknya. Ulah jangan sekali-sekali menghalangi kami. Kalau tidak, Ki. Sepertinya kalian berdua cocok untuk santapanku hari ini. Ulah jangan. Daging kita ini tidak enak. Alom, sudah jangan dimakan. Iya, Ki. Iya, nyi keluar. Aki. Bau sekali tenggorokan raksasa ini. Iya, Ki. Bau jengkol. Ya, Kita buat si borokokok ini batu supaya kita bisa keluar dari mulut dia. Iya. Kalau gitu kita garuk saja tenggorokan Nana. seperti ada yang menyangkut di tenggorokanku. Tenggorokanku sakit. Bau mulut Tenggorokan anak kayak kerongkongan. Ayo kita pulang aja.
sekali bisa melihatmu teriak-teriak seperti anak kecil seperti ini. Ciu! Berani-beraninya kamu menyiksa diriku. Prajurit! Prajurit! Kalau kamu berani menyerang, aku akan tusuk kamu dengan tombak ini. Iya, aku nyerah. Aku nyerah. Ampun, Ciu. Ampun. Prajurit, panggil ibuku. Baik, Pangeran. Lepaskan. Ciu, lepaskan. Maaf, Permaisuri. Di manakah Permaisuri Pangerannya berada? Pergi! Maaf, Gusti Ibu Permaisuri. Pergi kemanakah Permaisuri Pangerannya? Kamu tidak melihat aku apa? Aku sedang sakit tenggorokan. Ampun, Ciu. Ampun. Aku tidak akan berhenti mengelitikimu sampai kakimu mati rasa. Maaf, Pangeran. Mana ibuku? Permaisuri sedang pergi. Bodoh. Ampun, Ciu. Ampun. Lepaskan. Lepaskan. Kalau nanti raksasa itu muncul lagi, Nini mah tidak mau masuk ke dalam mulut yang bau busuk itu lagi. Bayar ini. Bau udah kebangetan. Bau tembuhuk. Nanti Nini, kalau kita masuk lagi ke mulut raksasa itu, kita rontokkan saja pakai batu. Betul lagi. Pokoknya Nini, nanti banyak. Lagi. Mengelitikimu sampai kamu bisa mengeluarkan aku dari ruangan. Ada Nini yang Ini. Cepat, lepaskan aku. Aku tidak mau dikritiki mati sama Ciwanara. Mana? Mana ada Ciwanara? Tidak ada di dalam. Kamu nakal, kamu pasti bohong. Aduh, Nini. Dia itu memakai kekuatan permata. Makanya dia tidak bisa kelihatan. Prajurit, bawa mayat ini keluar. Baik. Ya sudah, Nini coba menghancurkan mantra pelindungan itu.
Nini! Ini, cepat, coba lagi. Nini sudah mencobanya. Tapi maaf, sepertinya mantra ini sangat kuat. Mungkin hanya ibumu yang bisa melepaskannya. Ya sudah cepat, panggil ibuku. Cio, lepaskan aku, Cio. Lepaskan, Cio. Lepaskan. Ini masalah. Tunggu. Gawat, Hari yang Bangga terjepit di dalam mantra perlindunganmu. Bagaimana bisa? Aku juga tidak tahu. Lalu di mana Pangrenyep? Dia sudah pergi untuk mencari ilmu panca jiwa. Lalu siapa yang akan membebaskan Hari yang Bangga? Tenang, aku bisa menolongnya. Bagus. Kenapa jadi kakiku yang tersangkut? Kenapa perlindungan itu terus-menerus memercikan cahaya? Jangan-jangan Cium yang terjebak di sana. Bahaya, aku bisa ketahuan kalau begini. Ayo, aku tahu. Itu kamu. Ayo, cepat. Tunjukkan dirimu. Bangga, cepat serang dia. Serang! Lepaskan aku. Hei, cantik. Hei, jangan banyak bergerak. Aku akan melepaskan kamu setelah kamu menjadi istriku. Aku mohon, raksasa. Tolong, biarkan aku pergi. Sebentar lagi Pelita datang. Dan dia menikahi kita. Dan baru saya lepaskan kamu. Aku harus menyelamatkan Gumintang. Bagaimanapun caranya, aku harus membawa Nyai Raksasa ke sini. Sabarlah Gumintang, aku akan ke istana sekarang. Cepat tunjukkan dirimu, Ciu. Iya. Atau kamu akan kami bunuh bersama-sama. Ayo, tidak usah banyak bicara. Kita bunuh dia sekarang. Tunggu. Akhirnya kamu menunjukkan diri. Sekarang, cepat berikan permata itu pada kami. Berikan mutiaranya. Aku tidak akan memberikannya. Bagaimana? Apa kamu tetap tidak memberikan permata itu? Minggir, Bang. Berikan permata itu. Ayo, lihat itu. Permata itu ada di tangan kirinya Ciwana. Kenapa masih terlihat? Ciwana, cepat, katakan. Bagaimana cara menggunakannya? Aku akan memberitahukan caranya. Tapi ada syarat. Kamu harus mengeluarkan aku dari sini dan memberikan keris cantaka padaku. Jangan bercanda. Itu tidak mungkin. Kami tidak akan memberikan keris itu padamu. Berikan saja. Aku ingin tidak terlihat. Bangga, jangan main-main kamu. Keris itu sangat berbahaya. Diam kalian, jangan ribut. Ayo ikut aku.
memberikan permata itu. Ayah, lihat itu. Permata itu ada di tangan kirinya Ciungwana. Kenapa masih terlihat? Ciungwana, cepat, katakan, bagaimana cara menggunakannya? Aku akan memberitahukan caranya. Tapi ada syaratnya. Kamu harus mengeluarkan aku dari sini dan memberikan keris cantaka padaku. Jangan bercanda. Itu tidak mungkin. Kami tidak akan memberikan keris itu padamu. Berikan saja. Aku ingin tidak terlihat. Banga, jangan main-main kamu. Keris itu sangat berbahaya. Diam kalian, jangan ribut. Ayo ikut aku. Berikan saja keris itu. Keris itu tidak ada gunanya bagi kita. Nini tidak setuju. Sudahlah, kalian jangan bertengkar. Berikan saja Ciung keris palsu. Dia tidak akan tahu karena keris sial itu sudah kehilangan kekuatannya. Keris palsu ini. Sekarang kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau. Dan sekarang, cepat katakan bagaimana caranya. Kalau kamu tidak ingin terlihat, cium permata itu dengan tangan kananmu. Tapi kalau kamu ingin terlihat lagi, cium dengan tangan kirimu. Banga, cepat coba kekuatan permata itu. Baik, Ayah. Hebat, Banga. Ini hebat sekali. Lepaskan aku dari sini. Cium. Jangan harap kamu bisa keluar dengan selamat. Aku akan membunuhmu. Tunggu, Banga. Minggir. Cepat pergi dari sini, atau aku akan membunuhmu. Ayah, kenapa aku tidak boleh membunuhnya? Karena aku akan menjadikan dia umpan. Umpan? Umpan untuk apa? Ya, dia pasti akan memberikan keris itu pada Barmawijaya. Dan Barmawijaya akan mensucikan keris itu di Kuyong. Itulah kesempatan kita untuk menjebak dan membunuh Barmawijaya. Kemana Pandita ya? Aduh. Lemur, apa kamu berhasil, Lemur? Berhasil naon? Aki? Aki?
Bukankah kamu sudah mati? Dia hanya pura-pura mati, Nyai. Nyai sabar dulu, sabar. Aki, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu membohongi kami semua, Aki? Itu karena dia mau menikahiku, Nyai. Enggak, Apa benar itu, Aki? Benar, Nyai. Dia juga bilang bahwa dia bosan denganmu. Dan dia bilang bahwa kamu jelek. Enggak. Berani kamu? Dasar buaya darat! Dasar buaya tengik! Tua bangka busuk! Ah! 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 Minta maaf. Untuk apa, Ciu? Untuk mendapatkan keris Cantaka, aku harus kehilangan permata emas. Bagaimana ceritanya, Ciu? Aku tertangkap Gusti Prabu. Mereka memintaku untuk memberikan permata emas itu. Tapi aku meminta keris Cantaka sebagai gantinya. Kau mendapatkan keris ini dengan menukarnya? Benar. Bisa jadi ini jebakan. Irmantara dan Pangeran tidak mungkin menyerahkan keris ini begitu saja. Maafkan aku, Bibi Peri. Kamu tidak bersalah, Ciu. Kamu tidak perlu meminta maaf. Tapi kamu harus berhati-hati, Ciu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Gusti Ratu? Aku harus mencuci keris ini untuk mengembalikan kesaktiannya. Tapi bagaimana kalau ini jebakan? Gusti Prabu gunakan saja permata perak. Jadi Gusti Prabu bisa mengecil. Baiklah, aku akan mencobanya. Barma Wijaya pasti akan datang ke kuil ini untuk mensucikan keris Cantaka itu. Dan itulah saat yang tepat aku membunuhnya. Kenapa dia tidak muncul-muncul? Kalau dia datang, aku akan membunuhnya. Mereka pasti tidak melihatku karena ukuranku yang kecil. Kalau aku membesar di sini, mereka pasti melihatku. Sebaiknya aku langsung mencari pendeta. Pendeta. Gusti Prabu. Tolong jangan keras-keras. Kenapa Gusti Prabu tiba-tiba muncul? Ada apa? Panjang ceritanya. Tapi sekarang aku perlu bantuan. Hamba akan membantu Gusti Prabu. Terima kasih, pendeta. Tolong sucikan keris ini supaya mendapatkan kekuatannya kembali. Baik, Gusti Prabu. Tapi Gusti Prabu, jika untuk mensucikan keris ini, kenapa Gusti Prabu datang secara sembunyi-sembunyi? Karena aku yakin ada yang ingin membunuhku. Baik, Gusti Prabu. Saya akan mensucikan keris ini secepatnya. Terima kasih, pendeta. Tapi jangan sampai ada orang yang tahu. Hamba mohon, berdoalah. Semoga perjalanan ini berjalan dengan baik.
kenapa Barmawijaya belum datang juga? Atau jangan-jangan dia sudah tahu kalau keris itu adalah keris palsu? Tidak. Itu tidak mungkin. Mata aku sakit sekali. Ayah! Aku baru sekali. Kenapa aku tidak tunjukkan diriku? Ayah! Bangga! Sudah gila ya kamu? Membuatku kaget saja. Ayah, mata aku sakit sekali. Kenapa denganmu? Tadi Pandita menyiram air suci kepada aku. Air suci? Mau apa Pandita itu dengan air suci? Jangan-jangan Barmawijaya sudah masuk ke kuil. Gawat! Ayo kita lihat ke sana. Aduh ayah, bagaimana dengan mataku? Nanti saja. Aku tinggal dulu. Kenapa keris Cantaka ini tidak bisa berkilau? Pandita! Apa yang kamu lakukan dengan air suci itu? Ampun Gusti Prabu. Hamba sedang membersihkan benda-benda ini untuk para dewa. Sial. Ternyata itu bukan keris Cantaka. Gusti Prabu. Pendeta, bagaimana? Apa kau berhasil? Iya Gusti Prabu. Keris Cantaka ini tidak bercahaya seperti biasanya. Bagaimana bisa? Hamba khawatir. Jangan-jangan keris itu palsu. Sudah kuduga. Irmantara pasti menipuku. Tidak mungkin dia menyerahkan keris yang asli. Gumintang, kau harus bertanya pada orang di kampung ini. Baik, Lemur. Nyai, boleh aku bertanya, Nyai? Ada apa, Neng? Apakah di kampung ini pernah menemukan seorang anak kecil 10 tahun yang lalu? Sepertinya tidak ada. Memang kenapa, Neng? Katakan saja kalau kamu sedang mencari adikmu. Aku sedang mencari anak itu. Dia adalah adikku. Dia pernah menghilang 10 tahun yang lalu. Tunggu. 10 tahun yang lalu, aku pernah melihat seorang bayi terhanyut di Sungai Citanoi. Di mana anak itu? Aku tidak berhasil menyelamatkannya. Karena bayi itu terus terbawa arus. Oh Dewata, artinya adikku masih hidup. Kamu telusuri saja sungai ini. Siapa tahu di seberang sana ada orang yang menemukannya. Baik, terima kasih Nyai. Terima kasih atas pertolonganmu. Lemur, ayo kita pergi. Semoga kita bisa menemukan adikku. Ini memang keris palsu. Jadi, Irmantara sudah membohongiku. Kanda, kita harus mencari keris Cantaka. Benar, hanya itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan istana Sundagalu. Ini kesalahanku, Gusti. Aku terlalu percaya pada mereka. Cium, kamu jangan salahkan dirimu. Benar, Ciu. Kalau kamu tidak memberikan permata itu, kamu pasti sudah dibunuh. Aku akan mencari keris Cantaka dan aku akan mengambil permata emas. Aku berjanji, sebelum aku mendapatkan dua-duanya, aku tidak akan kembali. Ciu! Poci, jangan Poci. Jangan halangi dia. Dia adalah seorang ksatria. Tidak ada yang bisa menghalangi seorang ksatria untuk menyelesaikan tugasnya. Tahun yang lalu, aku melihat bayi hanyut di sungai. Dan saat itu, aku sedang menjala ikan. Dia adikku, dia adikku. Di mana dia? Lalu, apakah ada yang menyelamatkan bayi itu, Ki? Tidak. Aku tidak sempat menyelamatkan bayi itu. Tapi aku melihat ada hal yang aneh. Hal aneh apa, Ki? Aku melihat bayi itu hanyut di papan kayu. Dan terdapat telur ayam bersamanya. Telur ayam? Kalau kamu ingin mencarinya, susuri saja sungai Citandui.
Kalau begitu, aku permisi dulu. Terima kasih, Ki. Lemur, kita harus mencari adikku di desa lain. Tidak, Gumintang. Kenapa, Lemur? Aku sudah tahu di mana bayi itu. Di mana? Cium. Bayi itu pasti cium. Cium. Nyi, sabar. Mau bawa apa lagi kamu? Hah? Entah, aduh Nyai, bukan nggak bohong Nyai. Tapi Nyai, Aki mau nanya sama Nyai. Nyai tahu Aki di sini dari siapa? Anjing itu sudah mengotoriku. Dan aku mengejarnya sampai di sini. Ternyata setelah sampai di sini, kamu malah mau menikah dengan Dayang Perih itu. Hah? Begitu? Nyai, urah marah-marah gitu. Ya. Nyai marah-marah ya. Eta Dayang tos mabur Nyai. Tos lengit. Ayo Gumintang, cepat. Iya, Lemur. Kita lewat jalan pintas saja. Mau kemana kau anjing sial? Kalian! Aduh, kenapa Nyai raksasa ini datang lagi? Sini kau, sini. Biar ku patahkan tulang-tulangmu biar remuk. Dan kamu juga cantik. Jangan kamu pikir kau bisa lepas dari aku. Lepaskan aku, lepaskan. Tolong. Tangkap kau, tangkap kau. Lepaskan aku, lepaskan. Tolong. Tangkap kau, tangkap kau. Irmantara, keluar kamu. Dasar penipu. Keluar. Kita bertarung. Suara, kenapa kamu berteriak di depan istana? Hari yang bangga, aku tidak mempunyai urusan denganmu. Sekarang, suruh Irmantara keluar. Dia itu adalah ayahku. Dia itu seorang raja. Dia tidak pantas menemui orang seperti kamu. Ingat, Irmantara adalah seorang penipu. Dan buktinya,
dia menipuku dengan keris cantaka yang palsu. Bukan ayahku yang penipu. Tetap, kamu yang bodoh. Ya! Ya! Apakah ini sudah cukup bagimu? Kita belum selesai, Cio. Karena mutiara emas ini sudah ada di tangan. Sekarang malah dia menghilang. Aku tidak suka yang saat seperti ini. Prajurit, tangkap dia! Lepaskan! Masukkan dia dalam penjara. Lepaskan aku! Hari yang bang, pengecut kamu! Lepaskan aku dari sini! Kita bertarung sampai titik dan menghabiskan! Ingat bang, kalau aku sudah keluar dari sini, aku akan bertarung denganmu sampai kamu kewalahan! Lepaskan aku! Hari yang bang, kalau kamu jagoan, kita bertarung sekarang dengan jujur! Memang selama ini, kamu pernah jujur sama aku. Selama ini kamu memakai permata itu juga kan? Pengecut kamu Hari yang bang! Lepaskan aku! Kita bertarung sekarang! Hari yang bang! Ada hantu! 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 Romomu yang tua bangka busuk ini memang hebat untuk membohongi, menipu kita. Kenapa, Ram? Kenapa? Karena dia mau menikah lagi. Menikah? Menikah dengan siapa, Ram? Ya dengan perempuan busuk itu. Dasar buaya darat, lelaki hidung belang, kadal beruntung, jelek kamu. Kamu tidak melihat ya, buta ya? Istri cantik, molek montok begini, mau menikah lagi. Dasar buta kamu. Sudah cukup. Jangan bertengkar. Minggir. Prajurit, bawa perempuan ini dan anjing itu masuk ke dalam penjara. Jangan biarkan sampai mereka lolos.
Lepaskan aku. Aku harus mempertemukan ibu dan adikku. Lepaskan. Sini kamu. Dengar ya, aku tidak akan membiarkanmu berada di sini. Dan aku tidak akan membiarkan raksasa hidung belang itu untuk memiliki diri. Jangan kamu ganggu dia lagi. Kamu tidak melihat ya? Buta ya? Istri cantik, molek montok begini. Mau menikah lagi? Dasar buta kamu! Sudah cukup. Jangan bertengkar. Minggir. Prajurit, bawa perempuan ini dan anjing itu masuk ke dalam penjara. Jangan biarkan sampai mereka lolos. Lepaskan aku. Aku harus mempertemukan ibu dan adikku. Lepaskan. Sini kamu. Dengar ya, aku tidak akan membiarkanmu berada di sini. Dan aku tidak akan membiarkan raksasa hidung belang itu untuk memiliki diri. Garbapati, bagaimana perkembangan ayam tanding? Kanjeng tidak perlu khawatir. Hamba sudah mempersiapkan ayam tanding yang tidak ada kalahkan. Bagus, Garbapati. Ampun Kanjeng, ada pesan dari Patih Irmantara untuk Kanjeng. Temui aku malam ini di hutan. Mau apa Gusti Patih Irmantara menyuruhku menemuinya di hutan? Apa kamu sudah gila? Di situ akan banyak orang. Bukan aku yang bunuhnya, tapi ayam ini. Pergilah, tancapkan jalu beracunmu terhadap anak itu.